Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Hari ini aku akan mengajak kalian melihat pada satu kasus yang sangat terkenal pada abad ke-19 di Amerika. Pada tanggal 4 Agustus 1892, mungkin menjadi salah satu hari yang memilukan bagi warga Fall River, Amerika Serikat, di mana di hari itu telah menjadi sebuah pembunuhan mengerikan yang terjadi di sana. Namun, kendati kasusnya menggegerkan publik Amerika Serikat, tersangkanya tidak dapat ditemukan hingga saat ini. Kita langsung masuk ke ceritanya. Kejadian tersebut menimpa dua orang warga, yaitu Andrew Borden dan istrinya Abby Borden. Mereka berdua dibunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah kapak. Keduanya ditemukan meninggal dengan luka yang sangat parah dan dalam keadaan mengenaskan. Abby diperkirakan meninggal sekitar jam 9 pagi setelah mayatnya ditemukan di lantai bagian atas. Mayat Abby ditemukan dalam keadaan telungkup di lantai dengan kondisi dikelilingi darah yang sudah terlihat mulai membeku. Dan setelah diperiksa, di tubuh Abby terdapat 19 luka yang disebabkan oleh hantaman senjata tajam. Sedangkan Andrew diperkirakan meninggal sekitar jam 11 siang setelah mayatnya ditemukan di sebuah sofa yang ada di bagian lantai bawah. Mayat Andrew juga ditemukan dalam keadaan memprihatinkan, dengan keadaan wajah yang sudah rusak parah akibat luka senjata tajam. Dan bahkan wajah Andrew itu sampai tidak dapat dikenali lagi. Dan menurut sebuah teori, tersangka terlebih dahulu membunuh Abby yang ketika itu sedang berada di lantai atas. Dan setelah melakukan pembunuhan terhadap Abby, tersangka lalu turun ke lantai bawah dan kemudian membunuh Andrew yang ketika itu sedang tertidur di sofa. Dan menurut hasil pemeriksaan polisi, tersangka membunuh kedua korban dengan menggunakan sebilah kapak. Aduh, ngilunya. Dan setelah peristiwa pembunuhan itu, polisi melakukan penyelidikan di TKP. Menurut hasil penyelidikan polisi, korban sengaja dibunuh oleh seseorang. Jadi ini murni kasus pembunuhan ya guys, bukan perampokan. Polisi menaruh curiga terhadap putri kandung Andrew yaitu Lizzie Borden. Diketahui pada saat kejadian pembunuhan, Lizzie berada di rumah dan diduga menjadi dalang pembunuhan dari dua korban tersebut. Mengingat mereka semuanya sedang ada permasalahan dalam keluarga. Namun karena kurangnya bukti, polisi tidak dapat memenjarakan Lizzie. Lizzie pun akhirnya dibebaskan dan dicoret dari daftar tersangka pembunuhan. Sedangkan kasus pembunuhan sadis yang dialami oleh Andrew dan Abby masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Memahami permasalahan keluarga Borden. Borden merupakan keluarga yang cukup dihormati, dan Andrew sendiri tercatat sebagai pengusaha yang cukup sukses di Fall River. Andrew dikenal memiliki bisnis properti dan sejumlah bisnis besar lainnya. Diketahui bahwa Andrew juga menjabat sebagai direktur di 3 perusahaan besar. Selain itu, Andrew juga merupakan pejabat tinggi di 2 bank besar yang ada di Amerika Serikat. Sebelum Andrew menikah dan tinggal bersama Abby, Andrew telah lebih dulu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Dan dari hasil pernikahannya dengan Sarah, Andrew dikaruniai 2 orang anak yaitu Emma dan Lizzie. Keduanya dikenal sebagai anak yang penurut dan juga taat dalam beragama. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Sarah meninggal. Sementara Andrew memutuskan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Abby. Meskipun Andrew seorang pengusaha yang sukses dan juga bergelimang harta, tetapi keluarganya Borden ini dikenal sebagai keluarga yang sederhana. Dan bahkan menurut cerita tetangganya, saking sederhananya keluarga Andrew, di rumah mereka itu air dan listrik dipasang ala kadarnya aja. Padahal kalau mau,
Andrew bisa saja membeli rumah mewah di kawasan Fall River. Selain itu juga, menurut cerita tetangganya, banyak pihak yang bergosip mengenai ketidakharmonisan keluarga Burden. Gosip tersebut dimulai semenjak Andrew memutuskan menikah lagi dengan Abby. Jadi, sering bertengkar mereka ini, antara Lizzie dengan ibu tirinya, Andrew bertengkar dengan anak-anaknya, pokoknya semrawut lah. Karena kedua anaknya Andrew, sebenarnya mereka ini nggak setuju kalau Andrew menikah lagi dengan Abby. Karena Lizzie dan Emma itu menganggap Abby menikah dengan Andrew itu karena mau hartanya aja guys. Jadi bukan menikah karena cinta, tapi karena harta. Jadi sering bertengkar satu sama lain mereka ini. Hal tersebut juga dibetulkan oleh pembantu rumah tangga keluarga Burden, yaitu Bridget Sullivan. Pembantunya ini mengaku kalau si Emma dan Lizzie itu jarang mau makan bersama-sama orang tua mereka di ruang makan. Nah, mulai memasuki tahun 1892, kerukunan keluarga Burden ini benar-benar terguncang hebat. Setelah Lizzie dan Emma mengetahui kalau ayahnya, yaitu Andrew, membagi-bagikan sebagian harta dan properti mahalnya ke saudara-saudaranya si Abby, ibu tirinya tadi. Pokoknya udah benar-benar marah lah si Emma dan Lizzie ini. Dan dari alasan ketidakharmonisan keluarga itu, banyak sekali warga Amerika Serikat yang berspekulasi bahwa Lizzie lah yang telah membunuh Andrew dan Abby atas dasar dendam dan sakit hati yang sudah lama terpendam. Memang kalau dilihat dari bekas luka-lukanya korban, itu memang kayak orang yang sedang melampiaskan rasa marahnya gitu ya. Soalnya kalau sekedar membunuh saja, lukanya nggak akan sebanyak itu. Tapi ya wallahu alam, nggak ada yang tahu guys. Pada hari terjadinya pembunuhan, di tanggal 4 Agustus 1892, pagi itu di kediaman keluarga Burden yang berada di Fall River, itu tampak biasa saja. Normal, tidak ada yang aneh. Suasananya tenang. Dan seperti biasanya, pembantu rumah tangga Burden, yaitu Bridget, menyiapkan sarapan untuk Andrew dan Abby. Saat keduanya sarapan, Bridget memutuskan naik ke lantai 3 untuk beristirahat setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Di situ Bridget melihat Lizzie yang sedang tertidur di lantai 2. Dan setelah selesai sarapan, kemudian Andrew lalu berangkat pergi ke kota. Sedangkan Abby pergi untuk merapikan kamar tamu yang sebelumnya ditempati oleh paman Lizzie yang bernama John. Dan setelah Andrew kembali ke rumah, Andrew bertanya kepada Lizzie, "Di mana Abby?" Lalu Lizzie pun menjawab. Lizzie mengatakan bahwa Nyonya Burden sedang pergi meninggalkan rumah untuk menemui temannya yang sedang sakit. Setelah mendengar jawaban dari Lizzie, Andrew pun yang sudah dalam keadaan lelah merebahkan dirinya ke sofa yang ada di ruang keluarga dan memutuskan tidur di tempat itu. Dan setelah beberapa lama, Bridget mendengar suara jeritan keras yang berasal dari lantai bawah. Bridget lalu langsung turun ke lantai bawah menuju suara jeritan yang dia dengar. Bridget sangat terkejut setelah mengetahui bahwa jeritan itu merupakan tangisan Lizzie yang menemukan mayat Andrew tergeletak di sofa ruang keluarga dalam keadaan mengenaskan. Bridget yang panik langsung keluar rumah untuk mencari dokter. Namun suara jeritan Lizzie berhasil mengundang para warga. Mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil polisi. Warga pun mulai berdatangan berkumpul di luar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sedangkan pada saat itu, keberadaan Abby masih belum diketahui. Lizzie memberitahu kepada warga bahwa ibu tirinya pergi untuk menemui temannya yang sedang sakit. Sementara menurut kesaksian Bridget menyebutkan bahwa sebelumnya Andrew dan Abby merasa tidak enak badan. Setelah itu, Bridget datang bersama dokter. Bridget lalu langsung mengajak dokter untuk mencari Abby di lantai atas. Mengingat sebelumnya, Abby mengeluh sedang tidak enak badan. Namun betapa terkejutnya ketika mereka mendapati Abby yang sudah tergeletak di lantai dengan kondisi telungkup dan dipenuhi darah. Pada awalnya, pihak kepolisian ini sama sekali tidak mencurigai si Lizzie sebagai tersangka.
Karena pihak polisi menganggap Lizzy ini tidak memiliki karakteristik sebagai pembunuh. Karena si Lizzy sendiri memiliki profesi sebagai guru di sekolah minggu. Ditambah lagi, Lizzy telah bersumpah di hadapan jaksa di wilayah Hosea bahwa pada saat kejadian pembunuhan Abby dan Andrew berlangsung, dirinya sedang berada di gudang untuk mencari sepotong besi. Dan polisi akhirnya menduga bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pria imigran asal Portugis. Dan beberapa lama setelah kejadian pembunuhan itu, polisi langsung menangkap pria imigran asal Portugis tersebut yang ternyata tidak bersalah. Asumsi tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Meskipun banyak sekali bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, mulai dari kapak yang ditemukan di peternakan tetangga, tetapi ternyata digunakan untuk menyembelih ayam. Dan juga sosok pria asing imigran asal Portugis yang pada saat kejadian ditemukan berada di kediaman Burden, juga pada akhirnya tidak terbukti bersalah. Kebuntuan itulah yang menyebabkan akhirnya polisi mencurigai Lizzy sebagai pelaku pembunuhan Abby dan Burden. Kecurigaan polisi makin bertambah ketika adanya cerita Lizzy yang terus berubah. Mulai dari dirinya mengaku sedang mencari potongan besi di gudang saat kejadian, menjadi berubah pada saat kejadian dirinya sedang memakan buah pir di loteng gudang. Ini mana yang benar, nyari potongan besi apa makan pir di loteng? Akhirnya polisinya bingung guys. Meski demikian tidak ada bukti fisik yang memberatkan Lizzy. Hal tersebut tidak lantas membuat polisi berhenti curiga kepada Lizzy. Mereka percaya bahwa pembunuhan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain dari luar rumah. Menurut asumsi polisi, kalau memang benar Abby dibunuh pada pagi hari dan pembunuhan tersebut dilakukan orang lain dari luar rumah, tentunya pembunuh tersebut akan bersembunyi di dalam rumah selama berjam-jam menunggu kepulangan Andrew dari kota. Selama kurun waktu tersebut, dia beresiko tertangkap oleh Lizzy atau Bridget. Hal kecurigaan lainnya, dengan adanya keterangan Lizzy yang mengatakan bahwa Abby sedang pergi keluar rumah untuk menemui temannya yang sedang sakit. Sedangkan menurut polisi, hal tersebut sangat tidak mungkin, sebab Abby ditemukan telah tewas di lantai atas. Dan pada saat itu terungkap bahwa 1 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Lizzy juga sempat membeli asam sianida di sebuah toko obat. Lizzy mengaku kalau asam sianida tersebut akan digunakan untuk membersihkan jubah kulit miliknya. Namun penjual di toko obat menolak memberikan asam itu karena dianggap terlalu berbahaya dan membutuhkan resep dari ahlinya. Tidak hanya itu saja, gelagat aneh Lizzy juga terlihat setelah terungkap bahwa dia sempat membakar gaun miliknya di kompor. Namun Lizzy beralasan bahwa gaunnya kotor dan tidak bisa dipakai lagi. Harusnya sih ya, kalau gaunnya kotor ya dicuci, bukan dibakar. Terus ngapain juga bakarnya di kompor? Emang aneh sih menurut aku. Lizzy akhirnya ditahan pada tanggal 11 Agustus 1892. Lizzy menjalani proses persidangan pada tahun 1893 dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya pembantu rumah tangga Andrew yaitu Bridget. Di saat persidangan berlangsung, Lizzy mendadak pingsan setelah melihat tengkorak kepala dari masing-masing korban yang telah diotopsi secara terpisah dari badan masing-masing korban. Tengkorak tersebut sengaja dihadirkan oleh pihak pengadilan. Kuasa hukum Lizzy mengatakan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap Abby dan Andrew pada saat kejadian pasti bajunya berlumuran darah. Sementara hal itu tidak terjadi kepada Lizzy karena baju yang dipakai Lizzy pada hari kejadian tampak bersih. Hal tersebut juga yang membuat orang percaya bahwa Lizzy melakukan pembunuhan tanpa memakai busana sama sekali. Namun hal itu juga dibantah oleh saksi lain yang melihat Lizzy meninggalkan gudang sesaat setelah pembunuhan itu terjadi. Pihak kuasa hukum Lizzy juga membantah tuduhan penjual obat yang mengatakan bahwa Lizzy membeli asam sianida untuk meracuni Andrew dan Abby.
Karena menurut tim kuasa hukum Lizzy, keterangan itu tidak relevan dan merugikan Lizzy. Dan setelah proses persidangan yang berjalan begitu alot dan menyita perhatian publik di Amerika Serikat pada waktu itu, Lizzy Borden akhirnya resmi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Andrew dan Abby. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1893, keputusan pembebasan Lizzy itu sontak membuat heboh warga Amerika Serikat. Banyak orang yang masih percaya bahwa Lizzy lah pelaku pembunuhan ayah kandung dan ibu tirinya. Namun banyak juga yang berspekulasi bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh rival bisnis Andrew. Sebab menurut beberapa sumber, Andrew memiliki banyak musuh dan juga saingan bisnis yang berbahaya. Beberapa waktu kemudian, setelah kasusnya mereda, Lizzy dan saudarinya Emma memutuskan untuk pindah membeli rumah di kawasan Elite Fall River. Meski Lizzy sudah terbebas dari tuduhan pembunuhan dan tinggal di rumah impiannya sejak dulu, Lizzy hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya pada tahun 1927. Dari semua rangkaian video ini, semua tuduhan menunjuk ke arah Lizzy. Coba kalau menurut kalian, siapa tersangkanya? Silakan komen di bawah ini.